Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, wabil khusus panjenenganipun Bapak Kiai Haji Hajib dan semua para kiai yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Teman-teman semua, ini ada teman yang berseragam Ansor, Banser, dan yang tanpa seragam, saya nggak tahu apa ini. Gitu ya. Tapi yang penting sekarang, bukan bajunya, tapi hatinya bisa bersatu, gitu ya. Mari dipersilakan. Enggak, silakan. Mohon maaf, saya malam ini pakai surban agak besar. Ini bukan karena saya itu terus supaya mengkiai-kiaikan diri gitu. Karena saya tahu dari informasi kalau di sini memang nyamuk lebih banyak daripada manusia gitu. Oleh karena itu ini supaya untuk melindungi dari nyamuk saya pakai surban gitu ya. Dan kalau memang ada autannya saya juga mau. Kalau kata Gus Dur, nyamuk itu hanya satu, temannya yang banyak. Gitu ya. Kan begitu? Nanti. Boten nopo-nopo. Iya. Tapi ini apa ya? Memang apa mungkin Allah menghendaki seperti itu kepada panjenengan semua itu. Salah satu hewan yang disebut dalam Al-Qur'an itu kan nyamuk ya. Sehingga kita itu tidak mungkin menghabisi nyamuk di dunia, itu gak mungkin. Karena sudah ada dasarnya dalam Al-Qur'an. Pokoknya apapun yang ada dalam Quran itu gak bisa dihabisi. Sampai pertengkaran itu juga gak bisa diakhiri gitu ya. Karena sudah ada di dalam Al-Quran. Peperangan itu juga tidak bisa dihabisi gitu ya. Karena sudah ada di dalam Al-Quran. Maka kalau ada orang menyoal kok Quran itu kok penuh ayat-ayat perang, nah itu dia kan ada sekarang seperti itu. Al-Quran itu kok banyak ayatnya yang menjelaskan tentang perang. Karena ada yang menyoal seperti itu. Kalau saya menjawabnya ya karena memang perang itu tidak akan pernah berakhir sampai kapanpun dengan berbagai bentuknya. Nah kalau perang itu akan selalu ada, terus Quran tidak memberikan petunjuk perang, kan gimana nasibnya pengikut Al-Quran gitu ya. Nah termasuk nyamuk itu saya kira ini memang Pak Kiai Haji, kita itu Israel itu pernah ditanya tentang kelemahan umat Islam gitu ya. Gini, umat Islam itu seringnya hanya belajar kelebihannya, tidak pernah mempelajari kekurangannya gitu ya. Dan itu bahaya. Sama dengan sekarang itu manusia kan semakin lebay. Paham lebay ya? Lebay itu senang dipuji. Senang dipuji. Dan ini sudah kita sadari bersama-sama. Gitu ya. Jadi yang mengatakan hidup PDI itu kan orang PDI. Gitu ya. Itu kan lebay sebetulnya. Yang mengatakan hidup Golkar ya orang Golkar, mengadakan hidup P3 orang P3, itu kan budaya lebay sebetulnya. Sehingga ya yang mengatakan hidup NU juga orang NU. Nah itu ya. Ya apa enggak? Ya. Padahal kalau orang NU yang mesti mengatakan hidup NU, NU hebat. Nah itu ya. Dulu beberapa bulan yang lalu itu di Surabaya
pernah ada teman-teman Syiah itu datang ke acara Bambang Wetan di Surabaya. Jadi Syiah yang diusir dari Madura itu loh. Jadi kan teman-teman Syiah yang diusir dari Madura itu kan sampai sekarang belum pulang, masih statusnya sebagai pengungsi di Sidoarjo. Nah waktu itu mereka itu datang rombongan ke acara Bambang Wetan. Nah teman-teman tuh bingung, ini bagaimana, mau dikasih tempat apa enggak? Akhirnya Cak Non bilang, ya sudah silakan saja naik. Hanya naik. Nah begitu Syiah ini disuruh tampil, Syiah itu langsung yang diceritakan di atas panggung, wong dirinya tuh sudah dalam kondisi ngungsi, tidak diperbolehkan pulang oleh masyarakat Madura. Nah dia tuh malah di atas panggung kesempatan itu justru mengkampanyekan kebaikannya Syiah. Nah, ini kan budaya lebay Pak Kiai Haji. Nah, maka saya langsung bilang begitu waktu saya bicara, sampean gak tahu caranya, tak bilang terus saya. Sampean ingin disenangi orang, tapi sampean caranya dengan mengagung-agungkan dirinya, ya kan? Siapa yang mau senang kepada orang yang mengagungkan dirinya? Mestinya sampean itu ketika naik panggung tadi itu biar orang NU senang, sampean itu muji NU. Loh ya kan gitu. Muji NU, muji Muhammadiyah, muji MUI, MUI hebat. Jadi MU. Nah gitu. Nah sekarang orang itu kan adanya memuji dirinya sendiri. Nah ini dah. Nah kalau dikritik dirinya akhirnya tidak mau. Nah ini yang terjadi, ini semua hampir semua golongan terjangkiti seperti itu. Itu yang saya anggap lebay. Hari Ibu itu di Indonesia yang memperingati ibu-ibu, ini kan lucu. Hah? Nah sama Bupati. Nah iya. Mestinya hari Ibu itu yang memperingati kan anak-anak sebagai bentuk terima kasih kepada ibu. Nah enggak, yang memperingati hari Ibu itu ibu-ibu ini kan sebetulnya sepertinya baik-baik saja, tapi itu kan lucu, ya apa enggak? Sama dengan kalau hari Ibu Kartini terus yang memperingati, ya mestinya selain Ibu Kartini kan gitu ya. Nah kalau Ibu Kartini yang memperingati, nah sama dengan orang ingin tahu bagaimana sholawatnya Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad itu loh, kan lucu. Mana contohnya sholawatan itu ya? Ya gak mungkin Nabi Muhammad sholawatan. Gitu. Karena kalau Nabi Muhammad itu sholawatan, Nabi Muhammad kan lebay. Gitu ya. Masa ayo sholawatan. Nah kalau sholawatan itu untuk Nabi Muhammad, ya lucu. Nah itu ya. Nah Nabi Muhammad tidak seperti itu. Gitu ya. Nah saya kira umat Islam juga sekarang harus mempelajari. Gitu ya. Jangan hanya kelebihan Islam, tapi juga kelemahan Islam. Nah orang kafir itu sudah hatam. Gitu ya. Orang kafir itu sudah tahu kelebihan Al-Quran itu di mana, kekurangan Al-Quran itu di mana, kelebihan Islam itu di mana, kelemahannya di mana itu sudah tahu. Sehingga orang kafir itu gampang, gitu ya. Untuk mengerjain orang Islam itu paling gampang, wong mereka sudah mempelajari hatam. Nah, sementara kita umat Islam itu jangankan mempelajari kelemahannya orang kafir, mempelajari kelemahannya sendiri saja tidak. Nah itu ya, itu seperti yang terjadi ya ini sekarang. Nah itu ya, sehingga kita itu ya maka kita ini mari sesama umat Islam apapun golongannya, ini gak usah terlalu membesar-besarkan diri gitu ya. Kenapa? Karena sekarang kita harus mengakui kondisi umat Islam itu tidak di depan gitu loh ya. Ya apa enggak? Kan tidak di depan. Kan percuma kita sekarang kok Islam hebat, iya Islamnya, nah itu ya, itu iya. Kita mau bilang Islam hebat bagaimanapun, itu kan konsepnya, itu teorinya. Tapi kenyataannya, sekarang pengendali dunia itu siapa? Nah kan gitu ya, pengendali dunia itu siapa? Kita itu berada dalam posisi mengendalikan atau dikendalikan. Kita itu sekarang posisinya itu memimpin atau dipimpin. Kita itu di kepala atau di ekor. Saya kira ada yang tidak sepakat ini, bahwa sekarang umat Islam kan di ekor,
Ya apa enggak? Dalam segala bidang kan? Terus dipimpin kan? Ya apa enggak? Dipimpin, tidak memimpin loh. Dan kita itu tidak mengarahkan, tapi diarahkan. Itu loh. Itu posisinya. Maka ini mestinya umat Islam itu mempelajari, gitu ya, mempelajari kenapa, gitu ya, kenapa. Meskipun saya dalam banyak kesempatan itu etok-etok tidak terima kalau seperti itu, gitu, etok-etok tidak terima, ya kan? Tapi nyatanya wong memang begitu. Nah, kan begitu Pak Kiai Hajid ya. Kita kan rasanya sebel gitu kalau bilang Islam di belakang, ya kan? Tapi nyatanya kira-kira bagaimana? Iya kan? Nah, iya nyatanya. Nyatanya iya, umat Islam loh. Kalau Islam ya lu wala yu'la alaih. Itu jelas Islam itu. Nah, pimpinan Israel itu pernah ditanya, menurut Anda kelemahan Islam itu apa? Gitu ya. Israel itu tidak takut sedikit pun loh pada Islam. Tidak takut sedikit pun. Karena tahu kelemahannya. Sedikit pun gak pernah takut mereka. Coba negara Arab itu besarnya kayak itu, kayanya kayak itu, kan tidak bisa mengalahkan Israel yang kecil segitu, secuil itu. Mesti nanti ketika beberapa negara kencang memusuhi Israel, beberapa negara itu membela Israel. Nah, gitu. Mesti seperti itu. Nah, kenapa? Karena Israel tahu cara memainkan orang Islam, gitu ya. Nah, sementara kita kan tidak usah pernah berpikir ke sana, gitu. Kita dimainkan, tidak bisa memainkan. Nah, pimpinan Israel itu pernah ditanya, apa kelemahan Islam itu? Maka dia satu menjawab, orang Islam itu sekarang terjangkiti penyakit malas. Itu kata mereka. Malas. Kira-kira ini benar apa enggak? Teman-teman semua. Apa? Benar ya? Nah iya. Nah ini ayo kita perangi bersama ini. Gitu ya. Kita perangi bersama. Kata mereka orang Islam itu malas. Gitu ya. Saya merasa iya, saya pikir betul itu. Saya pikir betul. Malas dalam segala hal saya kira. Termasuk malas berpikir orang Islam itu. Malas berpikir. Gitu ya. Itu kata orang Israel. Gitu ya. Maka kita tadi kalau lincak jebol, gitu ya, ngelincak jebol, katanya diskusi sampai apa? Lincaknya jebol. Mudah-mudahan itu simbol kebangkitan ya, ya. Simbol kebangkitan. Kan top itu. Ya minimal kita itu misalnya belum bisa bekerja, kan jangan malas berpikir, gitu ya. Karena kalau kita berpikir saja sudah malas, ya repot. Gitu. Orang berpikir malas itu kan hanya jadi ketika ada sesuatu itu tidak dicoba dikaji yang lebih dalam. Itu orang malas berpikir. Jadi ketika ada sebuah pernyataan, dia tidak mencoba melihat pernyataan ini dari mana, kenapa dia bisa berkata begitu, sebabnya apa, latar belakangnya apa, kan tidak. Nah sekarang orang itu kalau ada orang berkata A, langsung oh itu A. Tidak pernah mempelajari ini kenapa, ini tujuannya apa, ini latar belakangnya apa, ini sebabnya begitu, itu apa. Itu tidak dapat diurai, gitu ya. Dan ini yang menjadi jebakan-jebakan kita, terutama sekarang di dunia medsos itu kan kita terjebak dalam seperti itu, gitu ya. Karena kita malas untuk mencari tahu, gitu ya. Jadi salah satu sekarang itu yang hilang dari kita kan kesadaran sebab akibat, gitu ya.
Kesadaran sebab akibat. Nggak usah jauh-jauh. Ketika ada peristiwa, itu kita tidak mencoba melihat ini sebab apa akibat. Nah itu loh. Itu saja kita kalau sudah tidak peka ke situ kita akan repot, gitu ya. Jadi ini sebab atau akibat. Nah, kalau ini akibat, sebabnya itu apa? Nah kan begitu, mestinya. Kalau kita mencoba mencari itu, berarti kita ini rodok tidak malas, gitu loh. Rodok tidak malas, gitu ya. Itu kan begitu. Sama dengan katakanlah sekarang begini. Ya. Contoh persatuan kan kita sekarang persatuan, gitu ya. Sekarang persatuan itu sebab atau akibat? Kira-kira apa? Akibat kan? Betul, akibat kan? Nah, iya. Berarti kalau begitu persatuan itu tidak bisa terwujud, gitu ya. Manakala sebab-sebab untuk terjadinya persatuan itu tidak ada, kan begitu? Berarti persatuan kan tidak bisa dengan dibingung-bingungkan dan dipaksa-paksakan. Kalau sebab-sebab terwujudnya persatuan tidak dilakukan, ya omong kosong, kan begitu? Karena persatuan itu bukan sebab, tapi akibat dari beberapa faktor yang akhirnya menyebabkan orang menjadi bersatu. Nah kan begitu. Nah mari kita golek ya, nanti ini kan diskusi, itu ya. Sebaliknya perpecahan. Nah sekarang umat Islam dilanda perpecahan seperti yang disampaikan moderator tadi. Satu sama lain saling curiga, satu sama lain saling tidak akur. Satu sama lain itu pokoknya gampang sekali sesama umat Islam itu dibakar. Nah, sekarang perpecahan itu sebab atau akibat? Gimana? Akibat kan? Berarti ada beberapa sebab. Nah, sekarang sudah kita pelajari nggak sebab-sebabnya kok perpecahan itu terjadi? Nah, itu ya. Nah, kalau kita terus tidak pernah mempelajari sebab-sebabnya, gitu ya. Kita hanya mengeluh dengan perpecahan, ya tidak akan pernah selesai perpecahan itu. Gitu loh. Maka mungkin mari malam ini kita coba pelajari itu. Gitu ya. Kenapa sekarang umat Islam kok jadi seperti ini? Gitu ya. Ini sebab-sebabnya, faktor-faktornya apa saja. Gitu ya. Mungkin sampean satu, coba cari. Itu faktornya apa kira-kira ajaran? Apa? Ajaran. Apa kira-kira begitu? Apa ada ajaran Islam yang mengajarkan perpecahan? Enggak ada. Tidak ada, ya kan? Berarti dari ajaran Islam yang otentik tidak ada, betul ya? Nah, kalau ajarannya tidak ada, atau apakah mungkin penafsiran terhadap ajaran yang menyebabkan seperti itu? Ajaran dengan penafsiran kan berbeda. Apa? Gimana? Bisa jadi ya? Bisa jadi karena ada pemahaman dari sekelompok umat Islam yang gitu ya, menyebabkan persaudaraan itu rusak. Nah, contoh seperti kasus-kasus suka menyalahkan sesama Islamnya, gitu ya. Gitu ya, suka membid'ahkan, suka memusyrikkan, mengkafirkan dan segala macam meskipun itu satu agama Islam mungkin. Nah, sekarang perlu dikorek lagi. Pemahaman yang seperti itu apakah tidak disebabkan oleh sebab yang lain juga? Nah, gitu loh. Kalau memang itu ada, apakah itu otentik pemahaman orang Islam terhadap Islam, ataukah itu sebetulnya disebabkan oleh faktor yang lain juga kira-kira? Kalau ada orang Islam seperti itu, bisa jadi kan? Nah, kita kalau berhenti di sini, akhirnya kan yang kita antemi kelompok seperti itu, ya apa enggak? Ini Pak, ada kelompok yang sukanya mengkafirkan, ada kelompok yang suka memaksakan.
antemi. Nah kan itu ya. Akhirnya kita terus sekarang ada kampanye yang dimotori oleh Kemenak misalnya dan didanai anti radikalisme. Nah itu ya. Terus kampanye anti radikalisme dan radikalisme ini terus diarahkan kepada kelompok Islam tertentu. Ya apa enggak? Nah, kira-kira menurut sampean menyelesaikan persoalan enggak seperti itu? Hah? Tidak kan? Itu tidak menyelesaikan ataukah justru menambah perpecahan antar umat Islam? Apa sekedar apa? Nah, ya ini sudah. Nah, ini namanya berpikir. Nah, itu ya. Nah, kan seperti itu. Kan itu Pak Haji ya. Ini namanya kita mencoba berpikir apa? Tidak malas tadi, gitu loh ya. Nah, ketika ada kelompok yang seperti itu, kan kita antemi kelompok itu. Gitu ya. Ini radikalisme. Nah, terus akhirnya ini menjadi proyek lagi. Menjadi proyek gerakan anti radikalisme dan yang disebut radikal tadi itu ternyata umat Islam sendiri. Yang tadi kita mengadakan gerakan anti radikalisme itu kan tujuannya justru untuk merajut persatuan. Nah, tapi apa yang kita lakukan justru melahirkan perpecahan baru. Nah, kan bisa seperti itu. Kalau kita tidak mencoba mencari sebab yang lebih dalam lagi dari itu. Nah, itu. Ini namanya tidak malas berpikir kalau seperti ini. Nah, kalau kita malas berpikir ya sudah langsung antemi saja. Nah, itu ya. Nah, gitu loh yang saya maksudkan. Kira-kira kelompok-kelompok yang seperti itu, gitu ya, yang terus punya penafsiran seperti itu ada yang menyebabkan enggak? Ada kan ya? Nah sekarang apa penyebabnya kira-kira? Nah ya kan? Ini penyebabnya itu tadi kan di ajaran tidak, tapi terus ada penafsiran. Nah terus kok muncul penafsiran seperti itu tuh dari mana? Nah ini dipelajari. Atau begini, adakah ini faktor politik? Nah, bisa jadi kan? Ya apa enggak? Ya, faktor politik bisa jadi kan? Nah, faktor politik ini politik internal umat Islam atau politik di luar umat Islam yang punya kepentingan untuk menguasai orang Islam? Umat Islam selesai. Nah, bisa kedua-duanya, ya kan? Nah, ya oke. Nah, ini loh. Ayo kita urai. Begitu. Ini namanya tidak malas, gitu loh. Nah, terus apakah politik faktor satu-satunya? Nah, tidak kan? Bisa juga faktor ekonomi kan? Nah, ya. Ekonomi. Ya kan? Ekonomi bisa jadi faktor. Nah. Wah, ini terus kayak gitu loh ya. Ayo kita coba digitukan. Mereka diskusi kita, gitu loh ya. Nah. Akhirnya nanti ketemu, oh iya ternyata ini faktornya ini. Nah, itulah lalu kita menemukan, oh berarti kita harus melakukan hal seperti ini. Gitu loh. Itu menyangkut itu ya. Ekonomi jelas kan? Ya kan? Politik juga iya. Nah, sekarang antara ekonomi dan politik sudah menjadi satu. Gitu ya. Sudah menjadi satu. Kalau dulu politik itu sendiri, ekonomi sendiri. Sekarang enggak. Itu sudah jadi satu. Orang itu ya berpolitik karena kepentingan ekonomi, gitu ya. Orang juga menguasai ekonomi sekarang juga tidak bisa kalau tanpa politik. Nah, itu sudah bertali kelindan antara ekonomi dan politik, gitu ya. Nah, sekarang kira-kira kalau politik dan ekonomi kemungkinan dari dalam umat Islam sendiri juga kemungkinan di luar. Tapi kira-kira lebih kuat mana? Faktor dari dalam umat Islam sendiri atau dari luar umat Islam sebetulnya? Nah, dari luar kan? Nah, gitu loh. Dari luar. Nah, maka kalau kita menyikapi fenomena seperti itu, terus kira hanya saling antem sesama kita. Ini kan terus yang berhasil kan agenda mereka. Gitu ya. Agenda mereka. Nah, gitu.
tahu salah satu informasi ini, salah satu informasi. Kemarin sebelum ribut-ribut itu, teman-teman, ribut-ribut perpecahan umat Islam, itu Freeport itu kan sudah hampir habis masa kontraknya, ya kan? Terus umat Islam ribut, pecah satu sama lain, kan lupa dengan itu. Di tengah-tengah umat Islam ribut, saling curiga, saling antem, ternyata Freeport ditandatangani. Dengan perpanjangan kontrak yang lama sekali sampai 2000 berapa? 41. Berarti kan gol kan? Gol apa enggak? Nah, gol. Nah, itu salah satunya. Nah, itu ayo kita pikirkan ini semua. Itu deh. Gol. Itu baru Freeport loh. Belum yang lain. Nah, itu. Malaysia dan Indonesia berapa ini? Apa? Menang mana? Oh, menang Malaysia. Ya, oke. Nah, itu ya salah satu bagaimana kita tidak malas itu, saya kira seperti itu. Nah, sekarang itu sudah tidak seperti itu masalahnya. Ini ada agenda lain, gitu ya, yang tidak kita sadari. Nah, sementara orang lain itu, ya, itu melihat kita itu kan seperti melihat kalau melihat Semarang dari atas pesawat itu loh. Jadi mereka tahu, oh ini di sini. Gitu ya. Saya itu sekitar mungkin 10 tahun yang lalu, Ki Haji, gitu ya. Saya itu pernah dikasih program komputer dari Amerika, gitu ya. Itu yang punya program itu Amerika. Kita belum waktu itu internet pokoknya belum masa internet itu. Internet itu belum masuk Indonesia seperti sekarang. Saya itu pernah dikasih oleh teman program komputer, dan itu yang punya Amerika. Coba bayangkan sampean, di program itu tinggal klik. Misalnya saya masuk Semarang. Di Semarang tuh masjid itu ada berapa? Itu ya. Musola ada berapa? Tinggal klik, gitu ya. Langsung jalan itu. Terus dari masjid yang sekian tuh yang NU berapa, yang Muhammadiyah berapa, yang Al-Irsyad berapa, gitu ya. Yang FPI berapa, yang Jamaah Tabligh berapa. Nah itu ya. Itu sudah ada. Coba bayangkan sampai. Sudah ada dalam alam mereka. Seluruh Indonesia itu. Orang Amerika kok bisa mau sholat apa gimana kan gitu ya. Kalau orang Amerika kok punya peta masjid ini, kira-kira mereka mau sholat atau kan enggak kan? Kan enggak mungkin kan? Tapi mereka itu sudah tahu kekuatan NU di Semarang itu sekian, kekuatan Muhammadiyah sekian, kekuatan FPI sekian. Nah, ketika mereka punya rencana apa di Semarang, misalnya yang tidak setuju Muhammadiyah, dia tinggal main catur, majukan NU. Toh NU di sini lebih banyak di sini. Nah, ketika di sini ini yang kuat, ini Muhammadiyah, maka ini saya harus NU saja yang dikorbankan, Muhammadiyah yang ya seperti itu permainan mereka. Karena mereka itu sudah punya petanya. Itu. Kaget saya itu. Sampai di kampung saya di Bantul itu loh. Saya sendiri tidak hafal jumlah masjid. Enggak hafal jumlah masjid berapa, yang NU berapa. Program itu tahu. Nah, kok bisa orang Amerika punya peta seperti itu? Jadi masjid di sini sekian. Kita luar biasa mereka. Nah ini perlu kita perhitungkan, gitu ya, hal-hal seperti itu. Sehingga mereka itu setiap mau melakukan sesuatu, mereka sudah tahu petanya, gitu ya, sudah tahu petanya. Kekuatan di sini, kekuatan di sini itu sudah tahu. Maka ketika persoal isu ini siapa yang harus digandeng, siapa yang harus ditendang, mereka sudah tahu, gitu loh. Paham nggak sampean? Ketika isunya lain, siapa yang harus digandeng, siapa yang harus diinjak itu sudah tahu. Karena petanya sudah ada. Nah, kalau kita kan ngawur-ngawuran saja kan? Apa? Ya, bahasa Jawanya apa? Ngawur maton. Maton ya. Nah, seperti itu kalau kita itu. Apa? Gablul ya. Ya. Ya pokoknya gitulah maksud saya. Nah, ini teman-teman, ini coba ya. Ini ayo kita, maka mudah-mudahan ngelincak jebol ini lestari gitu loh ya.
lestari, ayo kita diskusi seperti itulah. Setiap ada apa, kita mencoba seperti itu. Gitu loh ya. Itu namanya tidak malas berpikir, ya. Kalau Israel berkata seperti itu, orang Islam itu malas, nomor satu. Nah, jadi nggak apa-apa kayak lencaknya jebol. Nah, tapi harus seperti itu, minimal sebab akibat itu dicoba, ya kan? Sehingga kita tidak ngawur gitu deh. Sebab akibat. Nah, yang kedua kata orang Israel itu ya, kelemahan umat Islam itu yang kedua, umat Islam itu nggak mempelajari sejarah, gitu deh. Nggak mempelajari sejarah umat Islam itu, kata Israel. Sehingga orang Islam itu kan bisa, kalau kata orang Arab itu seperti keledai yang terperosok ke lubang yang sama, bukan hanya 2 kali gitu, tapi berkali-kali. Nah itu kata orang Israel. Sampai lubangnya jenuh. Nah ini, ayo kita pelajari, gitu ya. Oh dulu kita terperosok di sini, gitu loh ya. Ya besok ya jangan lagi kan gitu ya. Nah kita itu kan diapusi langganan, ya kan? Langganan, diapusi itu langganan. Ini repot kita itu. Ini mas siapa ini tadi moderator? Nah, ya. Misalnya kemarin ini mendukung seorang siapa gitu ya, diapusi gitu ya. Itu marah 1-2 tahun, setelah 5 tahun lagi mau lagi ini, gitu ya. Nah itu loh ya. Nah ini yang, ya apa enggak? Nah, betul. Nah, ya. Nah seperti persoalan pemilihan ini ya, ayo kita pelajari. Kita ini kan sudah bukan rahasia umum, ya, sudah bukan rahasia umum. Kita tuh diapusi berkali-kali. Baik pilihan apa saja lah kita diapusi. Artinya setelah terpilih, gitu ya. Istilah ini kan sudah masyhur, seperti mendorong apa? Mobil mogok itu kan sudah masyhur kan? Ya kita NU ya sering mendorong mobil mogok, ya gitu ya. Kita Ansor sering mendorong mobil mogok. Ya hampir semua lah kita itu. Ya kita sebagai kiai pesantren juga sering ya hanya seperti itu. Nah tapi kita diulang lagi. Nah maka sekarang kalau menurut saya kita itu harus berpikir lebih dalam. Kalau setiap kontestasi pemilihan ujung-ujungnya hanya ya duit, ya enggak, menjadi arena penipuan kita terus itu loh. Kenapa kita tidak mencoba berpikir ulang? Itu ayo mendalam loh, ini lincah jebol mendalam. Apakah model pemilihan pemimpin seperti yang ada ini harus dipertahankan atau enggak? Gitu loh ya. Kalau ujung-ujungnya kita ini hanya menjadi langganan tertipu 5 tahunan. Nah kan ya. Kan harus bisa berpikir seperti itu kita. Loh ya kan? Loh ini kalau terus-terus kan kita ini mau ketipu terus. Nah, kan kita harus berpikir kan, mestinya. Adakah cara lain? Nah, gitu loh ya. Kan mesti, wah kita tetap harus memilih, iya. Nah, itu. Karena kan begitu, kita kalau setiap nanti kalau sudah hampir pemilihan, ini sebentar lagi loh, okay. Ini sebentar lagi sudah, ya, sebentar lagi kan, dalam hitungan bulan kan ini, hitungan bulan ini kampanye sudah kan mulai. Nah, kalau kita sudah sering mendengar istilah apa yang tadi, dorong mobil mogok, terus apa lagi, ya money politik, ya segala macam lah. Kenapa kita tidak mencoba berpikir ulang, gitu ya? Apakah model pemilihan wakil atau pemimpin dengan yang ada ini sebaiknya diteruskan? Ataukah kita mestinya berpikir ada cara lain yang lebih bisa menjamin tidak terjadi seperti itu? Nah, gitu loh ya. Nah, sekarang kalau kita mau mencoba mencari alternatif model pemilihan, kita mau cari kemana? Nah, ini juga dipikirkan. Misal sepakat nanti, oh ya kita cari. Oke. Nah,
Nanti kalau ujung-ujungnya sampai mencari ke barat lagi, kan selalu orang mencari ke barat. Nah, di kampus-kampus itu. Nanti sama saja. Nah, apa tidak mencoba menggali kepada nilai-nilai luhur kita? Nah, gitu loh ya. Contoh misalnya, saya punya grup, itu grupnya kiai-kiai, gitu ya. Kiai-kiai termasuk ya banyak kiai Jawa Tengah juga banyak di grup yang saya ikuti itu. Kalau grupnya kiai Jawa Tengah yang isinya tengkar terus, saya sudah keluar gitu. Ada, tiap hari tengkar terus. Saya sudah keluar, terlalu panas di dalam. Yang adminnya itu Kiai Ali Rozikin. Kiai Ali Rozikin itu mana dalamnya? Pengurus Jawa Tengah, Kiai Ali Rozikin. Ya anggotanya termasuk Pak Abu Hafsin, Pak Adnan, siapa? Ya termasuk ya siapa ini? Kiai Abi Jamrong, Pati apa? Oh, Jeporo dan lain-lain. Wah, ini isinya hanya tengkar terus setiap hari. Saya akhirnya keluar, terlalu panas di dalam. Nah, ada satunya yang tidak terlalu panas, gitu ya. Saya masih bertahan. Itu sama-sama mengeluh. Tapi ketika tak coba, ya kalau begitu gimana Kiai? Tak gituan sama saya. Ayo kita berpikir lain, gitu loh ya. Berpikir lain. Berpikir lain bagaimana? Ya gini. Kalau tidak mau mengacu kepada Nabi Muhammad karena terlalu jauh, tak gituan sama saya. Terlalu jauh. Orang Nabi Muhammad. Bagaimana kalau kita mengacu kepada Wali Songo? Nah itu. Bagaimana dulu proses Wali Songo mengangkat Raden Patah sebagai Raja Demak? Kan begitu. Bagaimana Wali Songo itu memindahkan kekuasaan Mojopahit ke Demak? Ayo kita pelajari, ya kan? Gitu. Setelah kita pelajari lebih mendalam, baru kita usulkan. Toh, kan boleh hanya mengusulkan. Kalau tidak diterima, ya kita gak usah ikut yang ada itu. Mogok saja, tak gitu sama saya. Loh ya kan, kami punya prinsip. Cara memilih pemimpin itu, kalau dulu Wali Songo begini. Gitu ya. Nah, wah ini tidak bisa. Kalau tidak bisa ya sudah. Saya tidak mau yang seperti ini. Kan tinggal begitu saja. Loh ya kan. Karena kalau seperti ini terus, saya hanya mendorong mobil mogok. Nah, kan bisa begitu. Nah kalau kita tidak berani seperti itu, kita hanya sambat terus, gitu ya. Ya itulah tadi kita tidak belajar dari sejarah. Saya katakan, kalau misalnya proses Wali Songo mengangkat Raden Patah terlalu jauh, apa bagaimana Mataram Islam? Nah itu ya. Tapi kalau itu dianggap nanti kejawen, ya sudahlah ke Rasulullah saja, kata saya. Ayo ke Rasul, bagaimana Rasulullah? Bagaimana para sahabat? Nah kan tak gitu sama saya. Nah itu kita formulasikan dalam formulasi yang bisa diterima oleh semua masyarakat. Tapi nilainya harus dari sana. Nah itu loh. Tapi ini mau dianggap wah itu gawian terlalu gede kalau kayak gitu. Nah itu. Nah tapi kita terus bagaimana kalau seperti ini terus? Nah itu salah satunya, ya. Itu saya kira. Maka orang Israel berkata yang kedua apa? Tidak belajar. Toh seandainya belajar, tidak ambil pelajaran, kan sama saja. Kan beda belajar dengan ambil pelajaran, gitu ya. Iya apa enggak? Belajar wis cetho, wis ketemu, oh ternyata ini begini. Tapi tetap dilakoni, ya namanya tidak ambil pelajaran itu namanya. Gitu loh. Gitu. Nah, yang ketiga, katanya orang Israel tadi itu kelemahan umat Islam. Jadi satu apa tadi? Malas. Yang kedua tidak mempelajari sejarah. Sehingga keprosok ke lubang yang sama berkali-kali. Gitu ya. Yang ketiga, orang Islam itu suka menyia-nyiakan harta. Itu kata Israel. Suka menyia-nyiakan. Itu atul mal, itu menyia-nyiakan harta.
Padahal tidak menguasai harta kata mereka. Yang menguasai kan Israel. Tapi orang Islam itu kan sekarang sampean lihat, yang paling konsumtif itu Israel atau umat Islam? Nah iya, sangat konsumtif. Jadi umat Islam itu sudah berada pada tingkat tidak bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Gitu loh. Sekarang keinginan itu sudah dianggap kebutuhan, kan repot sudah. Sudah seperti itu umat Islam itu. Sudah dianggap, sudah begitu. Kalau apa ya? Gini, misalnya kita makan, gitu ya. Kebutuhan kita berapa? Satu piring lah, ya, gitu ya. Kalau keinginan kan, nah semua masuk kan, nah ya kan, gitu. Sak piring-piringnya dan sak terus-terusnya. Nah kita kan sekarang enggak, itu ya, sudah tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Tidak bisa membedakan itu. Meskipun kebutuhannya satu piring, tapi kita itu kalau bisa membeli 3 piring. Gitu. Kalau perlu apa? Kalau masuk warung itu mana? Bawa ke sini semua. Nah, kan gitu ya. Nah seperti itu. Itu hanya contoh makanan. Ini kata orang Israel itu. Jadi ada 3 kelemahan umat Islam, gitu ya. Satu apa? Malas. 2, tidak belajar sejarah. Yang ketiga, umat Islam itu suka menyia-nyiakan harta. Gitu. Itu salah satu ya. Ini harus kita pelajari bersama. Nah, barangkali itu dulu sebagai bahan. Loh, mana ada moderator nih? Jam berapa ini? Ya, kita kan diskusi ya. Kita diskusi. Moderatornya mana? Ya, tapi kesepakat ya bahwa persatuan itu akibat, perpecahan juga akibat. Itu bukan sebab. Karena kita kan anunya sekarang persatuan. Sehingga persatuan tidak bisa dipaksakan. Gitu ya. Sebelum sebab-sebabnya kita penuhi. Oke, saya kira moderator. Ya, alhamdulillah tadi Pak Muzammil sudah menjelaskan beberapa titik poin, tapi tadi saya teringat sesuatu yang rada nakal sedikit. Jadi ketika Pak Muzammil menyebutkan umat Islam itu konsumtif, saya tuh teringat gojekan guru saya dulu. Kita bayangkan saja contoh umat NU misalnya. Ini dalam sekali sholat saja tuh pakai peci, pakai kaos dalam, pakai baju luar, pakai celana sarung, dalamnya lagi sudah pakai celana, dalamnya lagi pakai lagi. Wah itu kan berapa itu Pak? Belum lagi kalau yang pakai jubah luar, belum mudeng-mudengnya, masya Allah konsumtif saya lagi sholat aja itu. Tapi kalau orang misalnya orang barat tuh emang nggak konsumtif. Jadi bagaimana mereka ceweknya aja enak, langsung terbuka semua silir gitu. Jadi ini nggak konsumtif, sangat irit sekali itu. Bahkan amat sangat apa namanya, sangat medit, bahkan pakaian aja nggak dibawa.